Kan ada VOT ya. Iya Pak. Ini tinggal, ini kami menyesuaikan aja. Mau Boleh. VOT dulu kami siap, presentasi dulu juga siap. Kami mengikuti arahan dari teman-teman di Ijen. VOT dulu mungkin ya Pak. Oh ya, silakan. Sambil VOT mungkin bahan presentasinya bisa dikirim ke kolom chat. Oke, oke. Oke. Mbak Dinan, silakan Mbak Dinan, tolong dikirim Mbak Dinan untuk apa namanya bahan presentasinya. Ya Pak. Untuk tim yang VOT, silakan bersiap ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Perwita. Jadi nanti teman-teman lagi on progress ya. Siap. Karena kami akan mulai dari halaman depan. Jadi itu di depan itu begitu masuk. Saya cerita sedikit bagaimana di GKN kita ya. GKN kita itu sebenarnya GKN 1. Di situ ada 3 gedung utama. Ketika kami itu masuk, itu di sebelah kanan itu sudah ada petunjuk apa namanya kantor-kantor layanan ya. Kebetulan untuk Kanwil Bali Nusra begitu masuk dari pintu satpam itu langsung belok kiri. Disitulah nanti teman-teman mulai akan apa namanya mengambil spot gambar mulai dari tempat parkir ya. Bagaimana profil parkirnya, kemudian bagaimana kami juga mempublish terkait dengan kesiapan kami untuk jadi unit yang IPK. Kemudian juga nanti jalur naik mulai dari tempat parkir naik sampai ke ruang APT dan ruang di pelayanan kami. Siap Pak. Izin Bapak, apakah suara saya terdengar? Suara aman. Suara aman. Mohon bantuan kamera VOT di spotlight. Oke, kamera. User kamera VOT. Mohon izin kalau belum keluar gambarnya belum bisa Pak. Belum keluar gambarnya belum bisa. Izin Bapak itu masih proses. Siap. Oke, aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Aan dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang akan bertugas menjadi salah seorang pemandu pada kegiatan virtual office tour Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada penilaian pembangunan zona integritas pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini saya sedang berdiri di depan Gedung 1 Komplek Gedung Keuangan Negara 1 Denpasar Non yang beralamat di Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Kelurahan Semertaklot, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Gedung Keuangan Negara ini terletak di komplek perkantoran Pemprov Bali. Dari sisi sebelah barat ada Monumen Bajrasandi yang merupakan ikon Kota Denpasar. Nah, di gedung ini berkantor Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara di lantai 3 dan KPPN Denpasar di lantai 2. Sebelum kita masuk, tentunya Bapak dan Ibu akan saya tunjukkan sedikit suasana terkini ya di area depan gedung ini. Nah, Bapak dan Ibu, di halaman ini saya sedang berdiri di salah satu area parkir GKN Non. Di sini terlihat disediakan fasilitas parkir untuk kendaraan roda 4. Di sebelah sana fasilitas parkir kendaraan roda 2. Di sini parkir bisa dipakai untuk para pegawai maupun pengguna layanan. Nah, mari kita bergeser sedikit ke arah barat. Nah, di sini Bapak dan Ibu telah disediakan juga
fasilitas area parkir untuk penyandang disabilitas. Nah, ini untuk roda 2 dan roda 4 di sini. Nah, selain itu Bapak Ibu, yang tak kalah penting adalah di sisi depan gedung atau di area parkir ini, masih di area parkir ya Bapak Ibu. Di sini juga disediakan petunjuk atau rambu-rambu ya, titik kumpul akses. Nah, rambu ini tentunya bertujuan untuk mitigasi ketika ada bencana atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, pegawai bisa berkumpul di sini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sebelah, nah di sini mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada spanduk yang mencantumkan tagline "Bangkit Lawan Korupsi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara siap menuju WBK". Nah, tentunya spanduk besar ini tentunya merupakan representasi dari komitmen seluruh pimpinan dan jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Selain itu, spanduk besar ini merupakan kampanye publik buat para pengguna layanan kami untuk juga turut serta mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Nah, mari kita menuju dalam gedung ini ya. Nah, untuk akses menuju gedung 1 GKN ini terdapat 2 tangga Bapak dan Ibu. Tangga pertama di sebelah barat saya ini adalah untuk penyandang disabilitas. Dan tangga di tengah ini adalah tangga biasa. Nah, mari kita menuju ke dalam. Nah, ini sebelum memasuki gedung atau sebelum menaiki tangga, telah disediakan sarana cuci tangan untuk upaya mendukung penerapan prokes. Nah, mari kita naik. Selamat siang, Bapak. Nah, saat ini saya sedang berada di depan lantai 1 gedung 1 GKN ini ya. Nah, ini adalah Bapak security yang sedang bertugas. Dengan Bapak siapa, Bapak? Dengan Bapak Bagus. Dengan Bapak Bagus. Oke, Pak Bagus. Selamat siang. Mari, Bapak. Nah, sekarang saya berada di lantai 1 atau lobi gedung ini. Nah, di sini mari kita lihat ada resepsionis dari GKN. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sri. Dengan Bapak? Bapak Eko. Yang satunya Bapak? Siap. Oke, izin Bu ya. Nah, di sinilah lobi dari gedung ini. Di sisi kiri dan di sisi kanan saya ini telah difasilitasi kursi yang bisa dipakai untuk ruang tunggu pengguna layanan. Nah, selain itu Bapak Ibu, selain itu di sebelah barat sisi lobi telah disediakan co-working space. Tentunya co-working space ini disediakan untuk memfasilitasi penerapan FWS di lingkungan Kementerian Keuangan ya. Oke. Baik, kita beranjak ke sisi berikutnya. Oh ya, sebentar saya lupa. Di sini di lobi untuk meningkatkan pelayanan telah disediakan juga kursi, terus alat pengukur suhu serta hand sanitizer untuk mendukung prokes COVID-19 ya, pencegahan COVID-19. Oke. Nah, mari kita ke sisi berikutnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, sebelum menuju ke lantai 2, disinilah terdapat sinergi yang kita lakukan di lingkup Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara ini berupa penyediaan loket layanan bersama khusus difabel. Nah, di loket khusus difabel inilah salah satu upaya kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya buat para penyandang disabilitas. Prosesnya bagaimana adalah ketika Bapak security yang sedang bertugas di sini mengetahui ada parkir yang mengarah ke gedung ini, tentu Bapak parkir
tugasnya adalah mengambilkan kursi roda ini untuk segera memfasilitasi yang bersangkutan menuju area ke dalam gedung. Nah, setelah dibawa ke dalam area lobi, pengguna layanan akan diarahkan ke loket. Setelah itu, petugas resepsionis dari GKN inilah yang akan menghubungi petugas APT kami. Dan ketika setelah dihubungi, petugas APT kamilah yang akan turun untuk memberikan layanan. Nah, mari kita naik ke lantai berikutnya. Nah, di sisi tangga sebelum naik ini juga terdapat petunjuk ya. Petunjuk KPPN Denpasar menempati lantai 2, kantor wilayah DJKN Bali menempati lantai 3. Selain itu, sebelum kita naik, kita lihat kameramen tolong disorot. Nah, di sebelah selatan sisi tangga juga telah dilengkapi fasilitas toilet untuk pengguna layanan, baik toilet laki-laki, toilet perempuan, maupun toilet penyandang disabilitas, serta ruang laktasi yang tak kalah penting. Selanjutnya mari kita naik ke lantai 2. Nah, ini tangga menuju lantai 2. Nah, inilah lantai 2 gedung 1 GKN, Renon. Disinilah KPPN Denpasar menjalankan tugas sehari-harinya. Nah, mari untuk mempersingkat waktu kita menuju lantai 3. Nah, lagi-lagi Bapak dan Ibu semua, di sini terpampang spanduk Anda memasuki kawasan integritas wilayah bebas dari korupsi, kantor Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. No pungli, no gratifikasi. Nah, ini kami harapkan pemasangan spanduk di sini merupakan penegasan buat komitmen seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai untuk membangun zona integritas maupun kampanye publik bahwa pelayanan kami tanpa pungli, tanpa gratifikasi, Bapak dan Ibu. Mari, satu tangga lagi kita akan sampai di lantai 3. Nah, selamat siang, Baca. Nah, disinilah kita telah berada di lantai 3. Disinilah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk mengetahui area-area apa yang ada di lantai 3 ini, izinkan kegiatan VOT ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ocha. Silakan, Mbak Ocha. Mohon izin Bapak Ibu, atas suara saya terdengar jelas. Terima kasih Bapak Aan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ocha. Dan perkenankan saya melanjutkan virtual office tour Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada siang hari ini. Kita menuju sisi selatan lobi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Terdapat area tunggu yang lebih luas bagi stakeholder. Lalu di salah satu dinding terdapat bagan struktur organisasi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang telah mengimplementasikan penyederhanaan jabatan mendukung proses bisnis DJKN, diantaranya mengurangi jabatan kepala seksi dan pengangkatan pejabat fungsional di bidang penilaian dan pengelolaan APBN. Terdapat juga ruang perpustakaan. Lalu di sebelah kanan saya terdapat banner program budaya kerja Kementerian Keuangan. Maklumat komitmen anti gratifikasi yang sudah ditandatangani oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Banner gratifikasi, lalu kode etik pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mari kita bergerak menuju sisi barat lantai 3 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Di lorong ini, kita akan menjumpai ruangan kantor, bagian, dan bidang di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Yang pertama ada di bidang TV, ada bidang lelang, piutang negara, PKN, serta di paling ujung terdapat ruang sikon dan yang bersebelahan dengan ruang server. Mari kita simak dan lihat
bagaimana sih situasi ruang kerja di bidang KIHI Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Selamat siang Bapak Ibu. Beginilah situasi kantor ruang kerja di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Mari Bapak Ibu, pamit. Selanjutnya dapat kami informasikan juga, kami telah menyediakan tempat cuci tangan dalam rangka prokes COVID-19. Di belakang saya juga terdapat banner indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021. Kami juga menyediakan penunjuk arah untuk ruangan-ruangan yang ada di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke ruangan berikutnya, apakah ada yang ingin ditanya atau yang kurang jelas Bapak Ibu? Mbak mau tanya, tadi yang ruang perpustakaan itu untuk pegawai atau boleh untuk pengunjung juga? Itu untuk pegawai dan stakeholder juga, Bu. Boleh dilihatin sebentar nggak, Mbak? Berikut situasi fasilitas perpustakaan yang ada di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Itu gabung sama ruang arsip ya, Mbak ya? Atau bukan? Bukan, Bu. Yang tadi yang sisi kanan, ya itu Ini lemari arsip bidang arsip KIHI, bukan? Bu. Mohon Gimana? maaf. Ini arsip bidang KIHI, Bu, karena perpustakaan bersebelahan langsung dengan bidang KIHI, Bu. Ini berarti tadi pintu yang nyambung ke ruang KIHI ya? Ya, ini pintu yang nyambung ke ruang KIHI, Bu. Oke. Kalau ada stakeholder mau ke perpus, ada yang dampingin atau bebas-bebas aja itu, Mbak? Ada yang mendampingi, Bu. Oke. Baik. Bagaimana, Bu, penjelasan saya? Cukup jelas mengenai ruang perpustakaan? Cukup, Silakan. Mbak. Boleh Silakan dilanjut. lanjut, Kak. Oke, siap, Bu. Mari kita lanjut ke ruang selanjutnya. Di sebelah kanan saya terdapat banner Wise Kemenkeu, layanan pengaduan dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya terdapat ruang kerja Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Di sebelah kanan saya terdapat standar layanan kantor wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang berisi produk layanan, deskripsi, persyaratan dokumen, janji layanan, serta biaya atau tarif. Selanjutnya, pada area berikutnya terdapat fasilitas bermain anak yang dapat digunakan oleh stakeholder dan pegawai yang membutuhkan fasilitas tersebut. Mohon izin, saya kelewat. Serta di depan ruang layanan, terdapat piagam pencanangan pembangunan zona integritas yang telah ditandatangani oleh beberapa pejabat. Salah satunya Kepala Ombudsman, Bupati Kelungkung, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali. Saat ini, saya berada di depan pintu masuk ruang area pelayanan terpadu, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Di sebelah kanan saya, terdapat papan pengumuman hari dan jam layanan untuk stakeholder. Ada banner Yakti, layanan informasi konsultasi online yang merupakan salah satu inovasi dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Ada kotak kepuasan, kritik dan saran. Di sebelah kiri saya terdapat kotak sarana pengaduan. Ada banner salah satu SOP layanan di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Serta sebelum memasuki ruang APT, stakeholder dapat mengecek suhu dan menggunakan hand sanitizer dalam rangka prokes COVID-19.
Mari kita masuk ke dalam ruang Mbak, APT. sebentar mau nanya. Ibu. Ya. Banner yang di depan itu hanya terkait norma waktu aja ya, yang terkait inovasi layanan ada nggak? Ada di dalam APT. Oh, yang di dalam ya, baik. Ya. Kak, kalau Yakti tadi bisa diakses di mana ya? Yakti itu hanya berbasis ini Pak, WA. WhatsApp. Oh, Ya, WhatsApp. WhatsApp. Oke. Jadi- Jadi bertanya via WhatsApp gitu ya? Iya Pak. Oke, thank you. Ya. Silakan masuk Bapak Ibu. Selamat siang. Ya. Beginilah penampakan fasilitas yang ada di dalam ruang APT Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Terdapat sofa yang nyaman, ruangan full AC, dispenser air minum panas dan dingin, free charging, bahan bacaan, serta adanya buku tamu menggunakan barcode yang langsung terhubung dengan nomor antrian. Dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, buku tamu yang ada di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak hanya secara online atau menggunakan barcode, tapi kami juga menyediakan buku tamu secara manual. Apabila ada stakeholder yang tidak bisa menggunakan handphone atau tidak bisa mengakses internet. Berikut terpajang layanan SOP yang ada, SOP layanan yang ada di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Serta piagam penghargaan prestasi yang diterima oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Di sebelah kiri saya terdapat banner Halo DJKN. Selanjutnya ada pojok SMC. Dapat kami informasikan sebelumnya, sebelum diresmikan pojok SMC pada Maret 2022, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah berpartisipasi aktif dalam mendukung perekonomian daerah dengan sinergi dalam pemberdayaan UMKM, CPNE, dan desa-devisa serta lelang UMKM bersama LPEI. Inovasi sinergi ini dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai juara 1 kompetisi inovasi koin implementasi aset manajer DJKN pada kategori pengelolaan barang tahun 2021. Dan pada tahun 2022 ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara kembali menoreh prestasinya sebagai juara 2 kompetisi dan inovasi aset manajer DJKN pada kategori pengguna barang tahun 2022 yang melibatkan kementerian lembaga lainnya, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, SMP, dan Eselon 1 Kementerian Keuangan lainnya. Dapat kami informasikan juga, ruang APT kami dilengkapi dengan CCTV yang mengarah ke area pelayanan dan seluruh ruang berfungsi merekod seluruh kegiatan yang ada di APT sebagai salah satu upaya budaya transparansi, integritas dalam melayani. Izin Mbak mau bertanya. Ya Bu, Terkait pojok SMV, itu berarti layanannya di mana ya? layanannya itu ada di meja sebelah Sisi kiri ini ya? Ya, sisi kiri. Nah, jadi kalau misalkan ada pengguna yang pengen bertanya tentang SMV, berarti nanti dipanggilkan PIC-nya atau gimana Mbak prosedurnya? Dipanggilkan PIC-nya Bu oleh petugas jaga APT yang sedang bertugas hari tersebut. Kalau pojok SMV itu ada cap timnya atau PIC-nya cuma terdiri dari satu orang? Terdiri dari satu orang Bu, dan itu cap-nya itu dari kantor pusat Bu, dari Direktorat KMD. Jadi mau ada yang menambahkan? Boleh silahkan. Izin menambahkan Ibu. Izin saya Agus Budiarta. Saat ini saya merupakan SMV Icon Bu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Mohon izin menambahkan sedikit bahwasannya memang pojok SMV ini merupakan program dari kantor pusat DJKN di mana untuk mengakomodir para stakeholder yang ingin mengetahui apa itu SMV di Kementerian Keuangan dan kebutuhan apa yang bisa dibantu bagi perekonomian di daerah. Secara prinsip apabila ada stakeholder yang ingin
berdiskusi bersama SMV Icon tentang SMV, petugas APT akan menghubungi saya sebagai SMV Icon untuk dapat berdiskusi lebih lanjut pada para stakeholder. Mungkin sementara itu dulu, Ibu, ada mungkin yang ditanyakan kembali, Iya, dipersilakan. iya. Mas Agus, terkait pojok SMV ini kan tadi PIC-nya 1 orang ya, ini kan ada di APT. Apa diperkenankan apabila si stakeholder kita itu bertanya melalui WhatsApp atau tidak melalui bertatap muka di APT gitu? Oke, izin. Sementara memang arahan dari kantor pusat memang pojok SMV ini kita gunakan sebagai media kalau kita diskusi bersama stakeholder. Namun tidak menutup kemungkinan apabila stakeholder ingin berdiskusi melalui WhatsApp bisa menghubungi Kanwil Dijen Bali dan Nusra. Mungkin seperti itu, Bu. Di bagian apa Mas? Layanan ya berarti ya? Kalau Oke, misalnya izin kalau di Yaki memang di layanan kita belum termasuk dalam pojok SMV karena memang pojok SMV ini dideklarasikan oleh DJKN sebagai media awal untuk kita berdiskusi. Jadi memang kalau misalkan ada stakeholder ingin bertanya melalui Yaki bisa lewat jalur konsultasi. Menu konsultasi di API. Oke, terima Mungkin kasih. itu, Bu. Silahkan dilanjut. Ya. Selanjutnya menuju meja area pelayanan terpadu. Di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara terdapat 3 meja layanan. Yang pertama layanan pengaduan, selanjutnya layanan konsultasi, dan selanjutnya meja pelayanan umum. Setiap harinya terdapat 1 koordinator dan 2 petugas jaga APT sesuai dengan jadwal yang telah dibuat 1 bulan sebelumnya. Dapat kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, petugas APT merupakan gabungan dari ASN dan PTN-PN. Selanjutnya itu ada maklumat pelayanan. Dengan ini kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan keharusan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar. Setelah papan maklumat pelayanan, terdapat sisi yang berisi informasi dari informasi DJKN dan Kementerian Keuangan tentunya, Wi-Fi yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder. Selanjutnya ada banner Best Employee tahun 2022, dilanjutkan dengan papan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Selanjutnya banner gratifikasi, budaya memberi itu baik, tapi terkait jabatan itu gratifikasi. Selanjutnya ada papan visi misi DJKN tahun 2020 hingga 2024. Lalu ada alur layanan pengaduan masyarakat dan informasi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada standar pelayanan di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dapat kami informasikan Bapak Ibu sekalian, seluruh layanan di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Demikian dari ruangan APT. Apa Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanya atau yang kurang jelas dari penjelasan saya sebelum kita lanjut ke area berikutnya? Mari kita lanjut ke area berikutnya. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara juga dilengkapi dengan ruangan musola dan ruangan beri fasilitas yang dijelaskan tadi mengenai
musola, dan ruang lavasi. Mbak, mau izin bertanya. Kami informasi ya, siap Bu. Iya. Tadi di pintu itu ada scan barcode ya, musola. Itu untuk apa ya? Ini dari ini musola Al Amanah GKN 1 Bu. Jika ada yang ingin menyumbang ke musola GKN 1 tersebut. Oke, saya kira daftar tamu, Mbak. Baik. Bukan Bu. Perlu kami informasikan ruang lakas ini juga digunakan oleh beberapa pegawai Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang sedang mengasihi. Saya pribadi berterima kasih dengan adanya fasilitas ruang lakas ini karena sebagai wanita karir dan ibu menyusui sangat terbantu dengan adanya fasilitas ruang lakas ini. Dari musola kita berpindah ke depannya, terdapat ruang rapat atau aula besar di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Ruang rapat besar ini biasa digunakan untuk rapat dan kegiatan pentas seni serta Kamis Dharma yang merupakan salah satu perubahan yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Kamis Dharma ini kepanjangan dari Kamis Duduk Bersama. Setelah ruang aula besar Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, tersedia alat pemadam kebakaran atau fire rescue dalam rangka pencegahan dan pertolongan pertama apabila ada musibah kebakaran. Selanjutnya, kita menuju berikut adalah ruang gudang ATK. Terkunci ya Bapak Ibu, kunci dari gudang ATK ini dibawa dan disimpan oleh sebagian tata usaha dan rumah tangga di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Selanjutnya di depan gudang ATK terdapat ruang makan bagi pegawai Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Berikutnya ada fasilitas toilet wanita. Di sebelah kiri saya terdapat ruang arsip. Pintunya terkunci juga Bapak Ibu. Kunci dari ruang arsip ini dibawa dan disimpan oleh sebagian tata usaha dan rumah tangga. Ada toilet pria, pantry. Lalu kita bergerak ke sisi selanjutnya. Terdapat tangga darurat sebelah timur gedung sebagai sarana antisipasi dan mendukung kegiatan rescue atau penyelamatan. Bagian terakhir dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara terdapat 4 gudang, gudang bidang penilaian, gudang bidang lelang, PM, dan QC. Yang kuncinya masing-masing disimpan oleh PIC bidang masing-masing. Demikian virtual office Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dalam rangka menyampaikan informasi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara kepada seluruh stakeholder. Saya Ocha mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih dengan tadi Mbak siapa Mbak? Tuh kayak nggak kedengeran namanya. Saya Ocha. Mbak Ocha, terima kasih Kak Ocha. Pak Wahyu, terima kasih. Ini kita sudah diajak berkeliling walaupun secara virtual. Ya, Mbak Tita. Monggo Pak, silakan Pak. Pak Wahyu berarti sebelumnya di KPKNL ya Pak? Betul. Jadi di KPK selama kurang lebih hampir 3 tahun ya. Setelah itu 3 mutasi ke Kanwil DJKN. Tinggal sebelah nyebrang aja sebelah gedung. Saya seangkatan ini Pak, Yuyun Pak, kenal Pak? Oh, Yuyun yang udah Pindah juga katanya di sekarang. Jember kan salah. Iya. Baik, sekarang jam 13.41, disilakan Pak untuk
paparannya, Pak. Oke, terima kasih. Tolong teman-teman disiapkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Evaluator kegiatan Field Evaluation di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, seluruh pegawai dan PPNPM yang sekarang hadir di ruang Zoom. Pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan bahwa saya kebetulan diberi amanah ya terhitung kemarin mulai bulan September sebagai PLH Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra. Jadi kedudukan kami melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pimpinan kami, dalam ini ada Bapak Anugrah Komara. Bisa kami sampaikan sebelumnya bahwa perjalanan pembangunan zona integritas di Kanwil Bali Nusra itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun kemarin ya, 2021. Dan kemudian saat itu memang belum meraih predikat, dan atas kesepakatan bersama melalui rapat bersama pimpinan dan seluruh pegawai kemudian diputuskan untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis di tahun kemarin, sehingga sampailah di saat ini, saatnya di momen-momen terakhir ya terkait dengan bagaimana pembangunan zona integritas itu kita laksanakan. Jadi berdasarkan dari evaluasi tahun lalu, kemudian kita lanjutkan, kita lakukan perbaikan, beberapa kegiatan yang dulu jarang, kita aktifkan kembali, beberapa kegiatan yang dulu sebelumnya tidak ada, di tahun 2022 kita adakan, dan itu ketika awal agak sulit, karena sebelumnya tidak ada atau jarang kegiatan, kemudian menjadi kegiatan, namun demikian jika ini dilaksanakan secara intens, ternyata itu nanti endingnya adalah menjadi kebiasaan. Baik Bapak Ibu, akan kami sampaikan bagaimana kami bersama-sama dengan pegawai, termasuk di dalamnya adalah PPNPM, membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi untuk unit kerja Kanwil DJKN Bali Nusra. Next. Jadi Kanwil DJKN adalah instansi vertikal DJKN ya, yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi DJKN sesuai dengan kewenangannya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kalau kita melihat tugasnya adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang. Tentunya ketika kita memiliki tugas, masing-masing unit bidang umum semuanya adalah memastikan tugasnya adalah menuntaskan apa yang menjadi penugasannya. Next. Kalau kita lihat saat ini untuk profil di struktur organisasi, kita lengkap di dalam bagian ini. Namun demikian saat ini untuk Kanwil masih PLH ya dalam tim saya. Kemudian untuk bidang lelang juga di sementara karena masuki purna tugas, sementara di PLT-nya adalah Ibu Murni ya, Kepala Bidang Penilaian. Kalau secara umum semuanya eselon 3-nya ada 5, kemudian eselon 4-nya ada 15, kemudian untuk jabatan fungsional 3 dan untuk pelaksananya ada 16. Next. Kami untuk mensukseskan program ini didukung total pegawai ada 40 dengan 7 PPNPM. Jadi totalnya adalah 47 pegawai. Kemudian kalau dari sisi kepangkatan, untuk golongan 4 ada 14 orang, kemudian golongan 3 ada 22, golongan 2 ada 4 orang. Kemudian kalau dilihat dari jenjang pendidikan, dari S2 kita ada 2 orang, F3 ada 2 orang, S2 12 orang, S1 17, D3 7 orang, D1 3 orang, SMA 3 orang, dan SLTP 1 orang. Jadi kalau melihat proporsi pendidikan, sebenarnya ini adalah kondisi ketersediaan sumber daya yang sebenarnya sangat mumpuni dan siap untuk
memastikan program-program di Kanwil DJ Bali Nusra bisa terpenuhi. Kemudian untuk umur, kalau saya melihat dari total 40 ya, ini 65% itu adalah pegawai dengan umur di bawah 50 tahun dan sisanya 35% berada di umur lebih dari 50 tahun. Saya kira itu cukup untuk profil bagaimana sumber daya manusia di Kanwil DJ Bali Nusra. Kita coba lanjut ke pembangunan ZI WBK di Kanwil DJKN Bali Nusra. Ketika kita sudah dicanangkan ya, jadi tahun kemarin belum berhasil, kesepakatan bersama dari kami, dari pimpinan dan semuanya pegawai, komit bahwa tahun 2022 kita akan tetap melaju, memperbaiki yang kurang baik, kemudian kita pastikan bahwa kriterianya bisa kita penuhi. Kemudian bagaimana dan apa saja yang harus kita rubah? Di sini ada 6 area perubahan yang coba kami bangun bersama-sama. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Ini adalah hal yang dalam tanda petik itu agak sulit ya, karena di praktek di manajerial, di bisnis maupun di birokrasi, kalau datanya beberapa pakar mengatakan hanya 30% yang bisa sukses ya. Mudah-mudahan kami masuk yang di kriteria yang 30% itu ya. Ini harapan kita semua. Bagaimana kita merubah apa yang saat ini terjadi? Ya. Yang pertama kita lakukan adalah membentukkan tim kerja, ya. Kemudian ditetapkan SK ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penugasan. Ya, ketika dimasuk dalam SK tentunya semuanya ikut bertanggung jawab. Dan untuk di Kanwil Bali Nusra, untuk penetapan SK tim ini secara keseluruhan, yang baik pegawai maupun di PPNPM. Kemudian untuk merubah pola pikir, ini ada beberapa yang harus dipenuhi. Tentu pertama adalah role model, pimpinan sebagai panutan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk menuntun organisasi, ya, menuntun agar jalannya menuju arah yang sesuai harapan dari organisasi, kita perlu agen perubahan. Outputnya apa? Outputnya banyak ya, mulai dari buku saku, Kamis Dharma, Jumat Santi, kemudian internalisasi budaya kerja, dan ini adalah semua dari kolaborasi dari koordinator di perubahan maupun di agen perubahan. Yang tidak kalah penting adalah bahwa pastikan ini menjadi peran serta seluruh pegawai, termasuk di dalamnya adalah PPNPM. Kemudian yang tidak kalah penting di proses awal adalah menyusun rencana kerja, ditetapkan, kemudian diinternalisasi, baik di internal maupun di eksternal, dan tidak kalah penting dilakukan MONEF. Inti untuk memastikan bahwa semua tahapan, semua kegiatan termonitor dengan baik. Next. Untuk tata laksana, jadi ada 4 hal yang menjadi concern kami. Yang pertama adalah terkait dengan SOP layanan pada stakeholder, kemudian terkait dengan layanan untuk konsultasi ya, ini ada ketemu atau bisa via online ya. Kemudian bagaimana informasi publik bisa tersampaikan ke stakeholder, ke masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah SOP pelaporan kinerja. Jadi ini menjadi perhatian kami dan kami merealisasikan itu di kolom realisasi, yaitu keputusan Kanwil untuk SOP. Kemudian untuk layanan konsultasi tadi ada aplikasi Yakti. Kemudian untuk keterbukaan informasi adalah melalui website dan medsos yang dikelola oleh tim kami, tim medsos. Kemudian untuk pelaporan kinerja, kami ada dashboard kinerja. Ini kita rasakan kenapa? Karena setiap kali ada kegiatan yang berhubungan dengan capaian, biasanya agak perlu waktu ya. Mudah-mudahan dengan ini nanti bisa lebih cepat untuk didapatkan datanya. Next. Terkait dengan penataan sistem manajemen SDM, di sini yang menjadi concern kami adalah memastikan bahwa
kompetensi pegawai mendukung tujuan dan kinerja organisasi. Kemudian jika manajemen ini tertata dengan baik, tentunya kepuasan pegawai, kemudian harapan pegawai itu memuaskan terhadap kinerja dari penataan organisasi. Kemudian inovasi yang kita bikin adalah yang pertama adalah otak-atik, ya. Ini sebenarnya adalah saling mengingatkan di antara kita untuk memastikan bahwa karena kita salah satu unit pelayanan, sehingga nanti ketika berhadapan dengan stakeholder memiliki persepsi yang positif. Kedua adalah knowing your employee. Kita cuma memprofil pegawai-pegawai kita, termasuk PPNM kita, kemudian memastikan secara profil kita bisa mengambil kesimpulan memiliki risiko yang rendah terkait dengan integritas, ya. Untuk berikutnya, perubahan yang harus kita lakukan adalah terkait dengan akuntabilitas, ya. Ini sangat penting. Yang pertama yang diperhatikan adalah terkait dengan keterlibatan pimpinan. Jadi menurut saya dimanapun aktivitas, pimpinan harus menjadi garda terdepan, ya, sehingga kami semua, ya, teman-teman, ya, bisa mengikuti dan diarahkan untuk memastikan targetnya tercapai. Untuk berikutnya adalah pengelolaan akuntabilitas. Ini juga memastikan bahwa kinerja dan prosesnya sesuai dengan harapan kita semua. Next, untuk pengawasan ada 5 indikator yang kita coba perhatikan dan memastikan bahwa ini dapat berjalan dengan baik, yaitu terkait dengan penanganan benturan kepentingan, terkait dengan whistleblowing system, pengaduan masyarakat, penerapan sistem pengendalian internet pemerintah, dan juga pengendalian gratifikasi. Next, terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, yang penting pertama adalah standar pelayanan. Jadi pertama, teman-teman seluruh anggota daripada seluruh pegawai dari Kanwil Infra tahu standar pelayanan, dan tentunya apa yang kita sampaikan melebihi dari itu, ya. Karena konsep kepuasan sebenarnya apabila kita mampu memberikan sesuai melampaui harapan, pasti puas. Kemudian budaya pelayanan prima itu ada beberapa indikator yang bisa memastikan pelayanan prima kita dapat memberikan pelayanan secara prima. Dan kalau melihat dari indeks kepuasan terhadap layanan dari tahun 2019 juga terus semakin meningkat. Next, kita coba melihat, ya, strategi yang kami lakukan bersama-sama tentunya dengan seluruh tim, ya. Pertama adalah dimanapun kalau ada kegiatan, yang penting adalah komitmen. Komitmen ini menjadi milik kita bersama. Next, ya, ini adalah pernyataan komitmen kita semua, dipimpin oleh Kepala Kanwil, ya, dan diikuti oleh para pegawai. Ini adalah komitmen bersama terkait dengan pelayanan, komitmen bersama terkait dengan integritas, komitmen bersama untuk membangun proses, karena proses ini kan tidak mudah, ya. Ini perlu waktu dan tentunya perlu effort yang lebih, ya, dibanding dengan yang sebelumnya. Next. Jadi izin, ini pengalaman saya pribadi, ya. Saya masuk kurang lebih setahun di Kanwil, ya. Memang kalau melihat posisi saya di awal masuk itu berbeda dengan saat ini. Dan ini adalah hasil evaluasi dari apa yang kita lakukan kemarin di tahun 2001, dan itu kita lakukan perbaikan di tahun ini. Dulu di ruang APT, saya sendiri kalau masuk masih hangat, ya, hangat, belum sejuk. Saat ini sudah sangat sejuk dan sudah rapi, dan begitu masuk kesan pertama nyaman. Next, untuk pelayanan, untuk SOP kami juga memberikan komitmen beberapa teman-teman kami bidang yang mempercepat waktu layanan. Ya, ini ada khusus untuk persetujuan penolakan penjualan, ini yang semula layanannya adalah di 8 hari, mereka sanggup untuk 6 hari. Kemudian untuk bagian dari kontrol kita antar pegawai, kita juga ada otak-atik di sini sebenarnya untuk mengingatkan, ya, mengingatkan sehingga kita semuanya sadar bahwa ini menjadi komitmen bersama. Next, untuk Yakti saya tadi udah dijelaskan, ya, oleh Mbak Ocha. Next,
Untuk pendawa tadi Bapak Ibu, ini adalah sarana untuk sampai dengan profiling pegawai, yaitu knowing your employee. Next. Dashboard, buku tamu ya. Jadi ini tadi yang sudah disampaikan tadi diperkenalkan juga oleh Mbak Ocha ya, diambil dan disampaikan ini buku tamu yang secara elektronik ya, meskipun di APT juga menyediakan buku tamu secara manual ya, untuk mengantisipasi stakeholder kita yang masih awam untuk teknologi. Next. Untuk dashboard ini yang saya sampaikan tadi, memastikan ketika pimpinan membutuhkan data, ini bisa segera dibuka dan segera diupdate, karena biasanya pemberitahuan rapat segala macam itu di pusat juga bisa jadi mendesak ya, mendadak. Next. Terkait dengan sharing session ya, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman di agen perubahan untuk berkolaborasi dengan koordinator manajemen perubahan yang dilaksanakan teman-teman untuk Kamis Dharma dan juga untuk Jumat Santi. Next. Tadi sudah sampaikan, tadi saya kira sudah ditanyakan tadi ya terkait dengan SNV ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan pojok SNV, kemudian ada istilahnya yang mewakili ya dari SNV sendiri. Kebetulan tadi Pak Agus ya sebagai SNV Icon ya. Dan ini juga kemarin sebenarnya Pak Agus juga sebenarnya baru pulang ya. Baru diklat itu kemarin ada kegiatan Jakarta menyambung diklat untuk khusus SNV Icon. Next. Salah satu kegiatan yang tidak boleh dilupakan ketika kita merencanakan aktivitas adalah Monef. Ya. Di Monef ini beberapa kegiatan, semua rencana kerja memastikan bahwa rencana kerja telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwalnya. Kalau ada penyesuaian-penyesuaian pun bisa dilaksanakan dengan segera. Kalau memang di dalam perjalanannya ada hambatan atau ketidaksinkronan terkait waktu, saya kira ini tetap on the track, pastikan itu kegiatan berjalan. Ya. Untuk media, ya ini ada beberapa saluran kami untuk publish ke publik ya, ada website, ada Instagram, ada juga Facebook ya. Next, Bapak Ibu, saya kira ini yang penting. Ya. Jadi bagaimana kemudian ini bisa menunjukkan bahwa kita berubah, ya. Ada digitalisasi, kemudian kebutuhan pegawai, tentang waktu dan sebagainya. Saya kira itu ya. Next, Bapak Ibu sekalian, ini yang membanggakan kami juga, ya, bahwa tahun 2020 capaian kita di angka 105, 2021 ada 112, di tahun 2022 NKO kita kemarin September di 107,25 Bapak Ibu. Tetapi lompatan besar terjadi di triwulan ketiga, sehingga saat ini di angka 113,54 dan saya pastikan bahwa sampai akhir tahun proses ini masih berjalan dan masih bertambah. Next. Terkait dengan saldo, ini menjadi perhatian kami bahwa di tahun 2020 masih ada temuan saldo sejumlah 9, kemudian di tahun 2021 ada 25, ya, dan sampai dengan saat ini hasil monitoring kami, ya, tentu ini adalah bekerjasama juga teman-teman di GIGI yang ikut memonitor, memastikan temuan ini tuntas. Ya. Next. Kemudian ini berapa penghargaan Bapak Ibu, ya, sebagai juara Koin 2021, kemudian Duta Transformasi Terbaik Kementerian Keuangan 2021, tim Koin kemarin juga kita runner up, dan yang terakhir mendapatkan rencana Negara Dana Satria. Ini kemarin baru diumumkan ya, ketika kita memperingati Hari Keuangan. Dan ini juga salah satu yang membanggakan kami semua. Jadi, kemudian kalau di samping kita memastikan menyelesaikan fungsi, kami juga memastikan bahwa kami berperan ke masyarakat melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan unit kerja lain dan juga yang melibatkan kolaborasi dengan masyarakat. Next. Ini adalah beberapa file
di Google Drive ya, terkait dengan testimoni stakeholder kami yang ada di wilayah kerja kami. Next. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan bagaimana kami membangun IBBK ini, dan yang jelas kami berkomitmen bersama-sama. Dan tahun 2022 ini adalah perbaikan yang apa yang sudah dibangun di tahun 2021. Saya kira itu demikian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om, Santi, Om. Dalam hal ingin pendalaman dipersilakan. Waktu kami ke Mas Pradita. Silakan, Pak. Baik, Pak Wahyu, terima kasih atas paparan dan virtual office tour. Pak, sebelum kita masuk, saya penasaran sama penghargaan koin tadi tuh, Pak. Kemarin di waktu kami Zoom dengan Singaraja juga juara koin itu barengan ya, Pak, untuk 2022? Gini, jadi itu adalah tim ya. Oke, tim. Itu terdiri dari tim Kanwil, anggotanya ya ada Kanwil, ada juga dari Singaraja. Bahkan kemarin terakhir karena mutasi, tim itu tersebar. Di Kanwil ada, Singaraja ada, di Bima ada, di Mataram ada. Kemudian demikian, kemarin kami juga ikut memonitor ya, membantu teman-teman di Singaraja juga. Dan kami juga ikut meminta untuk menghadirkan Direktur Poltek KKP ya, untuk diskusi bersama sebelum terbang ke Jakarta. Dan kemarin saya ikut menyimak juga yang ketika diadakan lomba koin untuk tingkat nasional pengguna ya. Dan bersyukur tim kami dari Kanwil Bali Nusra ya, di level DKN dapat penghargaan, dan ternyata dibawa ke level kementerian juga dapat penghargaan. Itu kebanggaan kami tentunya. Luar biasa, Pak. Apresiasi saya, Pak. Terima kasih. Yang 2021 terkait apa ya, Pak? Malah juara 1 2021. Iya, tadi ada itu. Mungkin Mbak Dinan tuh biar jelasin tuh anggotanya tuh. Boleh, silakan. Ya, silakan. Anggota kemarin tim. Mas Pradita ya. Silakan. Ya, saya salah satu anggota tim dari tim koin yang implementasi. Anggotanya di sini ada Mbak Kori, ada Mas Iman, ada Pak Hari, ada Mas Ardi. Cuma yang 2 sudah mutasi, jadi tinggal 3 orang yang sini. Kemarin itu kami itu terkait optimalisasi aset PT PPA. Jadi aset ini sudah kayak mangkrak selama 20 tahun. Lalu kami optimalisasi menjadi Dekranasda, yang dimana di dalamnya juga kita berkolaborasi, bersinergi dengan LPEI, dengan Bea Cukai, dengan pemerintah Kabupaten Rungkung untuk pemberdayaan UMKM. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dinan. Bisa sedikit Mas Pradita. Silakan, Pak. Mungkin juga ini ada pemerannya di sini, Mas Agus. Mas Agus, boleh testimoni kemarin ketika di Jakarta, silakan. Baik, izin Pak Pradita. Silakan, Pak. Oke, saya Agus. Kebetulan kami tim koin dari tahun 2002 ini, jadi kami timnya nih tadi sampaikan Pak Wahyu, karena mutasi akhirnya ada di empat kantor, dan ini menjadi perhatian dari Pak Dirjen. Kenapa sih kalian masih bisa di proyek inovasi ini, padahal masih sudah pada menyebar. Ya, dan tentunya memang karena mutasi, kalau koordinasi masih kita tetap jalankan. Namun sedikit cerita boleh Mas Pradita, boleh, silakan, bahwasanya kami mengoptimalkan aset yang ada utilize di Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk dimanfaatkan bersama-sama dengan Poltek sebagai tambak udang fanami. Tentunya walaupun secara PNBP bisa dibilang kecil, 15 juta, namun ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar, bagi lembaga pendidikan Poltek karena digunakan sebagai media praktik di lapangan, dan masyarakat bisa sebagai media percontohan. Jadi masyarakat sekitar sekarang sudah ada kurang lebih 4 kelompok tani yang akhirnya membentuk udang fanami dengan percontohan dari yang ada di
proyek ini. Sedikit cerita, Mas Padika. Terima Siap. kasih. Terima kasih Pak Agus dan rekan-rekan luar biasa. Saya apresiasi Pak, ininya pemanfaatan aset tadi underutilized akhirnya bisa berguna bukan hanya bagi PNBP-nya tapi juga bagi masyarakat tadi ya. Baik, Ya, baik, baik, baik. Mungkin Terima kasih, izin Pak. dikit, Mas. Boleh, boleh Franka. Pak, silakan. Jadi kami kemarin juga kebetulan ikut mendampingi Pak Wamen ketika ada kunjungan kerja ke Kupang, ya, ke NTT. Jadi ketika kita bicara dengan beliau, pimpinan kita, sebenarnya ada satu statement yang selalu terngiang di saya ya, bahwa ketika kita menjelaskan TUSI tadi ya, misalnya kinerja kami bagus, ya, misalkan 113, Yes. kemudian hasil lelang kita bagus, mencapai target, piutang negara crash program di atas target. Ternyata sudut pandang pimpinan itu berbeda. Sudut pandang pimpinan bahwa ya itu kan memang kewajiban TUSI. Justru yang sangat diapresiasi adalah sekarang TUSI itu kan kewajiban Anda. Sekarang apa yang bisa kalian berikan kepada masyarakat? Ya, contoh sederhana. Kemarin ketika datang juga ke Kanwil, ada kunjungan juga ke kita, ditanya ya ketika keliling tour ya, sama sebenarnya office tour. Nanya, Pak Wahyu ini sebenarnya kantor kita, Kanwil, ngelola berapa aset? Saya sampaikan bahwa Bapak saat ini kita aset yang ada di wilayah kerja kami ada 242 triliun. Surprise dia. Nah, bagaimana Anda mengelola suatu entitas yang memiliki aset yang luar biasa? Itu kalau di BUMN, dia bandingkan dengan beberapa BUMN yang kira-kira setara gitu ya asetnya. Okay. Itu sangat luar biasa, makanya menjadi concern kita, meskipun berbeda unit ya antara bisnis dengan kita yang pelayan masyarakat ya. Tetapi kita didorong untuk memastikan tadi seperti yang Mbak Dinan sampaikan, ceritakan ya, karena kita ada aset kita yang underutilized sekarang digunakan oleh Pemkab Kelungkung ya, kemudian juga dari Satker, kemudian ada juga yang saat ini dalam proses ya. Ini sederhana, kemarin kami ada tambahan sedikit misalnya. Kemarin kami baru bahas masalah beberapa aset di kami di pengelola. Ternyata kami sampaikan juga bahwa bagian dari aset kelola pastikan itu bermanfaat untuk masyarakat, pastikan itu bermanfaat untuk negara. Kami kemarin sudah menyetujui yang di Mataram itu adalah untuk bangunan yang akan digunakan untuk Bawaslu, karena provinsi dan kota ternyata masih sewa. Kalau negara punya, kenapa membiarkan mereka untuk sewa? Sehingga pada hasil rapat pimpinan diputuskan, oke, Pak Wahyu, alasannya kenapa Pak Wahyu? Saya sampaikan Bapak di sana posisinya aset yang sekarang sedang sengketa. Kemudian yang Bawaslu kota masih nyewa di ruko, langsung ambil putusan. Oke, kita biar ditata usahakan oleh mereka dan digunakan oleh mereka. Jadi intinya gini, yang pesan masjidnya yang terlalu sampai kami adalah beyond TUSI. Oke. Kalimatnya itu. Terima kasih, Mas Yuda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian berikutnya adalah dengan luas wilayah yang sangat luas ya Pak, Bali dan Nusa Tenggara Timur, dan kemarin juga kita sempat ketemu dengan COVID-19 lockdown yang akhirnya merubah pola kerja kita nih Pak. Mau kita menyesuaikan Pak, yang mungkin tadinya perlu datang menyerahkan dokumen, mungkin sekarang bisa melalui online atau melalui pos atau seperti apa Pak? Kalau di Kanwil DJKN Nusra ini perubahan apa sih Pak yang paling terasa Pak? Maksudnya yang mempermudah pelayanan atau mempercepat pelayanan Pak? Mempermudah syarat atau mempercepat pelayanan? Terima kasih. Jadi gini, Mas Dita ya, khusus untuk kami ya, kalau Kanwil, kalau di tugasnya tadi memang sebagian besar memang di koordinasi Monef ya, untuk untuk pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan stakeholder ya, dengan masyarakat maupun prestasi ya Pak. Jadi memang kalau mau melihat data, memang pelayanan kami relatif tidak sepadat seperti halnya yang terjadi di kantor operasional. Oke. Kemudian demikian saya kira terkait dengan mensiasati, saya kira itu kan masih banyak cara ya.
Ya, jadi melalui media online itu juga menjadi salah satu solusi. Jadi seperti kalau sebagian yang ada di sekarang ya di kantor operasional, saya kutip di kantor operasional, itu kan sekarang lelang juga bisa melalui aplikasi, upload, diverifikasi, selesai, kemudian menerima tiket, baru berkas disampaikan. Saya kira itu. Baik. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, Mas Dita? Barangkali ada yang ingin melengkapi, dipersilakan. Mohon izin Mas Dita. Silakan Bapak. Ya, karena tugas dan fungsi Kanwil itu monitoring evaluasi. Baik. Yang kami lebih mengoptimalkan teman-teman di Kanwil inti untuk memoneh melalui aplikasi yang tersedia. Baik itu di lelang, di PN, dan di penilai, semua kan ada aplikasinya, Mas. Dan kami dari bidang KIHI selalu mengingatkan mereka untuk lebih merutinkan monitoringnya. Saya rasa tambahan saya itu aja dulu. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Krisnan. Mas, mohon izin Pak Dikta. Boleh, Pak. Mohon izin Bapak Wahyu. Silakan Pak. Silakan. Siap, saya perkenalkan Bapak, saya Ardi dari Kanwil DJKN Bali Nusra. Silakan. Kebetulan saya adalah fungsional penilai. Ya, Pak. Ketika tadi mungkin Pak Dikta bertanya tentang pelayanan yang diberikan selama pandemi COVID sampai sekarang, Pak, mungkin saya bisa cerita sedikit, share. Tahun 2020, masa pandemi COVID, kita tetap melaksanakan pelayanan dengan optimal terkait dengan permohonan penilaian. Waktu itu adalah Pemprov NTT, Pak, di Kupang, di 3 pulau di sana, itu Pemprov NTT mengajukan permohonan penilaian kendaraan. Seluruh berkas dan seluruh kegiatan koordinasi dilakukan secara online, Pak. Secara online. Seluruh berkas diverifikasi dengan online karena kita sudah ada penyampaian berkas melalui e-office Nadine Kemenkyu. Kemudian kegiatan koordinasi menggunakan aplikasi Zoom pada waktu itu dapat terlaksana dengan baik dan proses pelaksanaan penilaian juga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar layanan penyelesaian laporan penilaian. Kemudian saat ini juga Bapak izin kami satu tim penilai juga sedang berangkat ke Pemprov NTT. Posisi kami saat ini ada di lapangan, Pak. Mohon izin, Pak. Juga dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder kami, Pak. Terkait dengan permohonan penilaian Pemprov NTT untuk yang kedua kalinya sebagai tindak lanjut yang pertama. Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Telah kami sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak Ardi. Iya, izin tambahkan, Pak Dita. Boleh, Pak. Silakan. Kemarin memang terjadwal kan kita waktu di awal ya, kita sudah terjadwal untuk F ini kan tanggal 26 ya, sehingga teman-teman mohon maaf saya nggak tahu itu Pak ada berfakultatif. Ya, jadi maksudnya gini, yang ingin sampaikan adalah Bapak, ketika kemudian kita waktunya bersamaan, akhirnya kita diskusi, sudah artinya gini, pelayanan itu tetap terjaga. Jadi aku bilang teman-teman go aja, tetap jalan, SP saya terbitkan, dan saya hanya ingin memastikan pastikan kalian bisa hadir. Karena khawatirnya kan menjadi khawatir kita sebenarnya kan sinyal. Ini masalahnya sebenarnya. Jadi ketika Pak, kami pastikan bisa lah Pak untuk apa namanya? Kami pasti punya cara memastikan kita bisa bergabung dan berkontribusi. Dan tadi saat ini yang ada di sana adalah nanti Mas Adi, ya. Tadi Mas Agus terkait dengan anggota tim koin yang 20 tahun ini yang kemarin baru dapat penghargaan juga posisinya satu tim dengan Mas Adi. Siap. Ya. Terima kasih. Pak Wahyu, kalau dulu kan Pak Wahyu pernah membangun KPK Denpasar sampai mendapat Z ini, Pak. Kalau menurut Pak Wahyu, kenapa yang tahun sebelumnya belum berhasil nih, Pak? Di titik apa nih, Pak, yang Ya, izin. Ini pertanyaan agak-agak gimana ya, tapi saya sharing aja. Jadi artinya kalau membandingkan apa yang sudah dan belum, itu tentu kami harus punya indikator ya. Beberapa indikator yang harus saya sampaikan. Kemudian saya kemudian masuk ke sini kan bulan Oktober ya, Oktober tahun 2021. Jadi posisinya sebenarnya sudah di ujung. Saya pindah dari Denpasar ke Kanwil, posisi saya di ujung dan proses apa yang ada di Kanwil DJKN Bali Nusra itu sudah bergerak panjang. Jadi relatif tinggal sedikit waktu ya ketika beberapa usulan dari saya
yang sama-sama ke tim juga mungkin tidak selalu bisa dieksekusi dengan segera. Tadi saya cerita di awal, salah satu yang tidak nyaman adalah ketika saya masuk ke ruang APT. Baik. Ya, ketika itu yang saya rasakan, saya sampaikan ke pimpinan dan ke teman-teman, ruang APT kita harus diperbaiki. Jadi bukan berarti jelek ya, artinya harus diperbaiki. Yang saya rasakan saat itu adalah kurang rapi pertama dan masih hangat. Masih hangat. Jadi saya bayangkan gini, karena kita juga sebagai stakeholder juga di beberapa instansi ya. Ketika masuk ke sana, kita turun dari kendaraan, masuk ke dalam, dan begitu masuk kok sangat dingin dan nyaman karena kita dari luar berkeringat. Tetapi itu bayangan saya ketika saya masuk di ruang APT kita di Kanwil. Dan ternyata ketika itu nampaknya belum dieksekusi usulan perbaikan. Jadi masih hangat sampai dengan mungkin jangan-jangan ketika ada istri gas ya datang. Resoper, iya Pak. Ya. Iya dari Menpan. Kok hangat ya, jangan-jangan saya menduga aja. Jadi, tapi paling tidak apa yang pengalaman kami yang kami bangun di kemarin di Denpasar, coba kita sampaikan ke tim semuanya, termasuk kegiatan-kegiatan apa yang harus kita adakan, termasuk membangun intimasi. Terus terang aja bahwa membangun zona integritas itu kan sebenarnya kan milik bersama. Milik bersama artinya tidak bisa pimpinan berjalan sendiri, tidak bisa. Tetapi kita harus merangkul tadi sampai dengan PPNPM. Jadi itu yang dipastikan. Karena kalau dari awal secara psikologi itu udah dapat, kalau pimpinan itu merangkul itu sangat mudah. Ayo bergerak kanan, belok kiri, lurus. Sebenarnya itu yang penting di pembangunan ZIWBK. Menurut saya itu. Ini hanya tadi salah satu indikator saja yang paling terasa ketika masuk ke ruang pelayanan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Saya juga sepakat sih, Pak, kalau pembangunan ini adalah sebuah akselerasi dan milik bersama, Pak. Dan seperti membuat sistem, Pak, akhirnya, Pak. Jadi kan kalau kita lihat polanya di DJKN atau di tempat lain, mutasinya kan agak sering juga nih, Pak, agak cepat. Jadi kan ketika ditinggal, sistem itu masih jalan, masih standarnya udah tinggi, terus sistemnya tetap berjalan sesuai standar baru yang sudah dibangun tadi, Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Berikutnya adalah saya tertarik dengan inovasi. Izin Mas Dita, mohon izin silakan, bisa. Bapak. Silakan. Izin Pak Dita. Iya, silakan. Karena sekarang sedang adzan, bisa adzan, berhenti dulu. Ya? Oke, Pak, siap. Siap.
Oke, terima kasih. Mas Dito dilanjut. Oke. Pak, kalau ada pegawai yang ingin sholat dulu, disilakan loh Pak. Nggak apa-apa Pak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Mas. Nah, ini dia Pak. Kalau dari slide yang tadi Bapak tampilkan kan ada inovasi, salah satunya pemangkasan waktu dari tadinya 8 hari menjadi 6 hari. Dan satu lagi si Yakti nih Pak. Yakti melalui WA. Nah, mungkin kami bisa ditampilkan nih, Pak, terkait ini nih, terkait menjadi 6 hari, bahwa biar kami bisa meyakini Pak, emang udah dikerjakan selama 6 hari. Dan yang kedua, yang Yakti ini normal waktunya membalas pesannya itu berapa menit gitu dari pesan masuk atau berapa? Oke, terima kasih Mas Adi. Oke. Silakan teman-teman ya untuk yang terkait dengan norma waktu pemangkasan pelayanan ini ada teman-teman yang di incas di situ ya. Silakan. Jadi kulihat ada Bu Jenny, ada Pak Murti. Silakan teman-teman. Silakan. Izin Pak Wahyu, izin Pak Pradipta. Silakan Pak. Saya Murti Pak di seksi PKR terkait dengan pemangkasan waktu norma waktu ini Pak. Kemarin kan dari PMK terkait dengan SOP itu 8 hari dijadikan 6 hari dengan perhitungan bahwa kami akan mempercepat proses birokrasinya sehingga proses verifikasi akan lebih cepat. Dari perhitungan awal kami, 8 hari itu adalah proses dari birokrasi yang karena cukup tinggi ya, sampai dengan kepala kami, jadi akan memakan waktu yang panjang. Sehingga dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan birokrasi itu lebih cepat Pak. Dari begitu surat masuk sampai ke operasi ke pegawai yang memproses, memverifikasi dan membuat konsep itu kayak berhitungan 2 hari Pak. Yang 2 hari adalah proses untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, dan lain sebagainya. Karena memang ada beberapa hal, mungkin terdapat beberapa dokumen yang perlu kami konfirmasikan kembali, Pak. Oke. Setelah dokumen lengkap, maka 2 hari itu ada proses nanti dari naik kembali dari pembuat konsep sampai dengan ke pimpinan unit. Karena itu ada kemungkinan dari pimpinan unit atau dari atasan ada koreksi perbaikan terhadap produknya, Pak. Oke. Kalau misalnya ada ininya Pak, ada rekap tahun 2022 bahwa ya memang ini dilaksanakan selama 6 hari, entah rekap Excel-nya atau apanya Pak, bisa ditampilkan Pak. Masih mute, Mas. Masih mute Pak Murti. Sebentar Pak, saya carikan sebentar Pak. Oke, sambil menunggu mungkin dari Mbak Lutfia ada yang lain terkait inovasi? Oke, boleh. Melanjutkan yang tadi ya Pak terkait inovasi. Nah, salah satu inovasi yang di Kanwil ini terkait Pandawa nih Pak. Ini kan kayak knowing your employee ini kan harusnya pekerjaan KI ya kalau nggak salah ya. Nah, ini apakah memang Pandawa ini diperuntukkan untuk bisa dilihat semua pegawai atau hanya di KI? Dan kalau saya lihat juga, ini kan kalau nggak salah tadi inovasi ini sebenarnya diperuntukkan untuk di penataan SDM ya. Apakah ini juga bisa digunakan di penguatan pengawasan?
Iya. Terima kasih Bu Lutfi ya. Jadi memang ini bagian dari concern kami ketika kita memiliki staf ya banyak, perpuluhan, dan kemudian ini memastikan bahwa sebenarnya seperti apa sih profil-profil kami, anak-anak kami ya, pegawai kami. Kami pastikan tujuannya adalah untuk mengetahui profil. Di situ ada beberapa data ya, termasuk hobi, ada kesehatan juga, sehingga untuk melihatnya, memitigasinya untuk teman-teman, misalkan teman-teman yang memiliki hobi-hobi tertentu yang dalam tanda petik mungkin biaya mahal, sementara kita adalah Traveling ke luar negeri sama gitu. traveling luar negeri kok. Mungkin kalau baru sekali itu nggak apa-apa ya, karena mungkin ya teman kami anak-anak kami itu kadang-kadang yang masih muda-muda aja udah ke Jepang, kami belum pernah ke sana gitu. Tetapi kalau melihat darah mereka itu masih sendiri, saya kira asal frekuensinya wajar, saya kira kita tahulah kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan, sehingga kepatutan itu yang ingin kita lihat. Kemudian juga ada data-data kesehatan juga dimungkinkan untuk bagian dari mitigasi kami ketika ada sesuatu yang misalnya kebutuhan bantuan misalnya segala macam. Mungkin di sini ada PSI-nya Bu Novia. Silakan teman-teman yang menghandle pendakwah. Iya, Silakan sama kalau bisa mungkin nanti ditunjukkan aplikasinya ya. Saya penasaran pengen lihat. Iya, Bu Kori silahkan. Ya, mohon izin Mbak Lutfia dan Mas Pradipta. Jadi e-Pandawa ini sebenarnya adalah salah satu inovasi yang diusung oleh agen perubahan dibantu dari penataan sistem manajemen SDM untuk mengetahui atau memprofil pegawai di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Jadi saya tampilkan bentuk aplikasinya sebenarnya hanya Excel sederhana. Dari sebentar. Iya, sebenarnya kalau kita mengusung sebutan Knowing Your Employee ini kan sebenarnya pemantauan yang dilakukan oleh KI gitu kan. Ya, Jadi, siap Mbak. Terus ini dijadikan inovasi gitu. Kalau melihat untuk Kanwil ini urgensinya apa? Karena kan kalau inovasi itu sebenarnya adalah hal yang memang sangat amat berbeda atau kebaruan gitu loh. Terus kalau ngelihat di sini kan ini berarti kemungkinan juga akan dilakukan oleh seluruh unit kerja di Kemenq gitu. Jadi saya pengen tahu nih yang dimaksud inovasinya di sini di apanya. Siap Mbak. Oke. Jadi kita membuat semacam Google Form dan diisi oleh pegawai Kanwil DJKN Bali Nusra. Dan lalu kita olah menjadi sebuah dashboard seperti ini, yang dimana isi dari Google Form itu juga nge-link tipe kepribadian. Jadi di situ kita mengetahui tipe kepribadian dari pegawai yang dimaksud. Contohnya seperti ini, atas nama Vita Mulyana, kita tahu alamatnya, nomor telepon, golongan darah, riwayat kesehatannya, termasuk tipe kepribadiannya. Maksudnya ini sebenarnya untuk kepentingan pimpinan dalam hal penugasan, apabila yang bersangkutan punya riwayat kesehatan yang tidak memungkinkan untuk penugasan tertentu, atau apabila ada kegiatan-kegiatan lain yang non-TUSI yang memerlukan pegawai untuk berpartisipasi, misalnya seperti lomba-lomba di hari uang, pimpinan bisa melihat dari sini. Itu aja sih Mbak. Jadi di sini bisa lihat nih misalnya Vita Mulyana, ada Siti Kartina, maka otomatis akan berubah, dan seterusnya. Dan ini dipegang oleh SDM, namun untuk pimpinan bisa mengakses dengan meminta melalui SDM. Terima kasih. Jadi yang memantau juga SDM ya? Atau ini Sejauh- ada kolaborasi dengan KI? Nanti bedanya apa ya Mbak ini dengan profiling yang dilakukan sama KI? Sejauh ini masih dipegang SDM, tapi KI juga memantau pelaksanaannya. Ini ada yang menarik nih, transportasi dan biaya pulang ke home base. 3 kali dalam setahun. Iya, mungkin tambahan sedikit. Karena terus terang aja kalau kita sebagai orang rantau ya, ini berpengaruh ini. Karena terus terang saya sebagai pimpinan melihat anak-anak saya kan ada yang
pulangnya rutin naik pesawat misalnya. Iya betul Pak. Tapi setelah saya profil, saya nanya, oh ternyata istrinya pajak. Jadi saya, jadi artinya hal-hal seperti itu nampak gitu ya. Jadi kalau memang dari pegawai itu menyisihkan sebagian untuk effort termasuk biaya, saya kira itu wajar ya. Ada juga yang mungkin transportnya via bis dan mohon izin mungkin kalau mau jujur ini teman-teman kami di sini, anak kami di sini rata-rata naiknya bis. Jadi saya maklum itu. Karena rata-rata naik bis kemudian ke Jawa Timuran ya. Jadi kalau udah Jawa Timuran. Malam udah ada Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo. Jadi rata-rata mereka punya komunitas tuh yang untuk bis ya. Saya kira udah rutin lah mingguan. 2 minggu sekali, ada 3 minggu sekali. Jadi itu data itu juga ya kita profile. Saya kira enggak. Izin Pak menambahkan. Silakan ya. Izin Pak menambahkan. Jadi terkait inovasi ini, sebenarnya inovasi itu kan berawal dari permasalahan yang ada. Betul. Jadi ada permasalahan yang ada, belum bisa terpecahkan, dan ini permasalahan itu berulang begitu terus. Jadi akhirnya, oh gimana nih cara menyelesaikannya ya? Wah berarti kita perlu ini, kita perlu ini, kita perlu ini. Akhirnya kita berpikir untuk membuat itu. Gitu. Jadi awalnya sebenarnya ini kalau aplikasi Pandawa ini sebenarnya untuk membantu pimpinan mengambil suatu keputusan atau kebijakan atau penugasan. Sebenarnya ini awalnya tidak ada hubungan dengan KI ya, misalnya terkait pemantauan atau apa. Sebenarnya awalnya sih belum, tapi nanti akan bisa dipakai untuk itu juga. Jadi awalnya misalnya gini, contoh, wah ini ada lomba fotografi misalnya dari DJKN atau dari Hori misalnya Kementerian Keuangan. Wah siapa yang bisa ya punya bakat minat untuk fotografi ya. Nah, kan gitu. Bingung pilih siapa, menugaskan siapa. Nah, itu terus bisa jadi yang ditugaskan tidak sesuai dengan skill-nya atau bakat minatnya misalnya begitu. Nah, terus misalnya contoh ada penugasan keluar kota. Misalnya yang dibutuhkan di situ 2-3 jam perjalanan bawa mobil. Setelah ditugaskan 2 orang untuk berangkat, ternyata dua-duanya nggak bisa nyetir nih. Nggak bisa nyetir, atau nggak punya SIM ini ceritanya. Loh, gimana nih jadinya? Nah, akhirnya itu kan jadi masalah. Nah, dari di situ akhirnya, oh kayaknya kita perlu itu tadi, knowing your employee ya misalnya itu. Knowing the employee. Jadi, wah kita harus mengumpulkan data nih. Profiling setiap pegawai. Termasuk itu tadi, bakatnya apa, minatnya apa, terus bisa nyetir atau enggak, punya SIM atau enggak, punya penyakit bawaan atau enggak yang nanti membuat pengaruh kebijakan pimpinan. Termasuk tadi itu misalnya biaya ke home base berapa, pulang ke berapa. Nah itu juga termasuk menjadi salah satu variabel yang jadi pertimbangan. Jadi berawal sih dari situ ya. Jadi pada akhirnya sekarang dikelola oleh SDM untuk itu. Ini enggak di-share sebenarnya kan mungkin ada data pribadi ya. Jadi enggak di-share ke semua pegawai, cuman untuk pimpinan dan yang membutuhkan. Ya mungkin KI nanti membutuhkan juga kita share juga ke KI. Mungkin demikian. Terima kasih. Mbak Lutfi ya. Izin Mbak Lutfi dan Mas Pradipta. Untuk Pandawa dengan profiling yang dilakukan di seksi KI berbeda. Jadi kalau profiling kita benar-benar bersifat rahasia dan biasanya kita ada nota dinas dari pusat. Jadi murni berbeda dengan profiling yang kita lakukan di seksi KI. Itu mungkin yang bisa melengkapi Mbak Lucia dan Mas Pradipta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf, karena memang sebutannya hampir-hampir mirip profiling pegawai gitu ya. Jadi ini memang diperuntukkan untuk di bagian SDM untuk mengenal pegawainya gitu kan. Kalau profiling kan untuk melihat itu sih habit dari pegawai ya. Oke. Baik. Pak bisa menambahkan Bu Lucia sedikit. Silakan. Jadi gini, ini makanya data itu memang diperlukan dan kami ya, saya juga ketika membutuhkan sesuatu bisa langsung ke PSC-nya ya Mbak Kori. Ini mengantisipasi banyak peristiwa ya, peristiwa di mana kadang-kadang misalnya kebutuhan darah misalnya, saya tinggal Mbak Kori ada nggak yang ini dia tinggal profil di aplikasi itu bisa langsung Pak
yang punya potensi adalah 1, 2, 3. Itu juga bagian dari mitigasi kita semua untuk pertama menjaga kita ya, kemudian juga bisa berkontribusi untuk kalau di lingkungan kita, di luar kita juga membutuhkan. Ini sebenarnya pemikiran tadi Mas Afwan ya, kadang-kadang begitu ada minta bantuan, bingung, iya ya, siapa ya? Nah, itu menambah waktu. Dan padahal biasanya setahu saya kalau hal-hal seperti itu sangat udah urgent ya, kategorinya urgent, bukan lagi nunggu 2-3 hari, tidak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sebagian dari di pemikiran kami dan teman-teman ya. Terima Ya. kasih. Sama mau nanya berarti Pak, ini berarti diupdate-nya per kapan ya Pak? Per ada mutasi pegawai atau bisa tiap bulan gitu? Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau ada perubahan tentunya ini akan diupdate ya. Kemudian pada prinsipnya setiap kali ada perubahan data yang dimungkinkan, dan kebetulan Mbak Kori kan saat ini di SDM ya. Saya kira silakan Mbak Kori, kalian bagaimana mengelola ini? Siap, terima kasih Pak. Jadi Google Form-nya itu kami buka setiap saat. Apabila ada perubahan, teman-teman pegawai dapat menginput. Dan apabila ada pegawai baru, kami sarankan untuk menginput terlebih dahulu. Gitu, makasih. Oke, jadi update-nya dari pegawai masing-masing ya? Iya, siap. Baik. Pak Murti kayaknya udah raise hand, Pak Murti. Silakan Pak Murti. Nah, Pak, terkait dengan yang tadi Pak, Oke. File apa tadi namanya? Baik Pak. Ini Pak, kurang lebih ketika kami melakukan analisa dari waktu yang 8 hari sehingga bisa kami hitung kembali menjadi 6 hari, ada seperti ini Pak. Ketika surat itu masuk dari pimpinan sampai dengan ke pelaksana. Bukan ini Pak, bukan izin ini, Pak. Maksud saya kayak rekapannya. Buktinya Pak, maksudnya bukti realnya. Bukti realnya. Yang kami lakukan sampai dengan saat ini baru ada 2 Pak. It's okay. Kemarin tahun 2021, tahun 2021 yaitu terkait dengan Bandara Salahuddin. Sampai saja Pak, dulu Pak ini. Mungkin bukti realnya nih Pak. Iya Pak. Oke, kalau belum ada kita tutup dulu ya Pak. Ada Pak. Sebentar Pak, kami akan share Pak ini. Tahun lama ini kan sudah mulai dari tahun kemarin Pak nih. Oke. Kalau anunya kami mau tidak punya Pak. Oke. Namanya rekapnya kami belum punya. Masuk. Jadi ini ketika Bandara Salahuddin tahun lalu mengajukan permintaan pemindah tanganan Pak. Permintaannya 26 Maret ya. Karena itu diperhitungkan dari dokumen lengkap Pak. Jadi ketika itu pemindah tangan bongkaran bangunan untuk dibongkar. Kami menghitungnya setelah penilaian selesai dilakukan oleh teman-teman dari KPKNL Pak. Jadi ini penilaian selesai disampaikan kepada kami tanggal penyampaian 19 Mei itu akan diterbitkan pada tanggal 2 Juni. Ini terimanya saya lupa tanggal berapa Pak, sudah saya cek kembali Pak ini. Tanggal 17 Mei Pak. Dengan diterbitkan SK-nya pada tanggal 2 Juni Pak. Itu karena pada waktu itu ada banyak hari libur kalau nggak seingat saya itu hari libur Lebaran ya. Mei ya. Mei Pak. Yang kedua adalah ketika kami melakukan persetujuan penerbitan terkait dengan pemindah tanganan kendaraan di Satbrimob Polda Bali. Itu juga begitu Pak, terkait dengan penilaiannya dulu. Jadi karena untuk menerbitkan persetujuan diperlukan penilaian, jadi perhitungannya adalah setelah penilaian selesai Pak. Oke, siap. Itu kurang lebih pas 6 hari Pak, sehingga saya pas 6 hari. Izin Pak, yang bulan Mei itu lebarannya di awal bulan ya, tanggal 2 sampai tanggal 6, mungkin cuti bersamanya sampai tanggal 13-an kali ya. Jadi kalau udah 19 itu sudah mulai normal sepertinya Pak. Iya Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai Biasanya ada rekapnya Pak, jadi enak gitu kita ini coba dingin ya. Baik. saya siapkan recapnya saya pakai. Sudah Oke. dua Pak, saya siapkan recapnya. Oke. Pak, sorry, saya tutup dulu. Pak Wahyu, punten, kalau untuk yang satu lagi Pak, yang WA tadi Pak, apa namanya ya? Yakti. Yakti ya. Yakti. Ya. Kalau Yakti itu Silakan. Makasih, Mas. adminnya satu atau gimana ya adminnya? Silakan Mas Ahwan itu kan masalah yang Silakan. adminnya ya untuk apa? Silakan Ya, Mas Ahwan Terima disampaikan. kasih. Saya juga udah nyobain tadi Pak, masuk ke Yakti, masuk ke menu-menunya. Silakan Mas Ahwan. Ya, siapa? Terima kasih. Jadi Yakti ini kan layanan WA ya, WA Yes. apa? WA di situ ada. Baik, kita layanan konsultasi saja. Jadi pada intinya Yakti ini ada di APT. Jadi ini kan sebenarnya layanan konsultasi, informasi, pengaduan. Ini kan pengganti dari orang datang ke sini gitu Pak. Betul. Jadi yang seharusnya orang datang ke sini karena pandemi, karena apa, memudahkan waktu dan segala macam, nggak perlu datang ke sini, bisa WA kok, kan gitu. Nah, jadi aplikasi ini dipegang oleh petugas APT. Jadi PIC-nya ya petugas APT yang saat ini bertugas, itulah yang pegang aplikasi ini. Oke. Jadi, tapi kalau misalnya ditanya terkait teknis ke bidang masing-masing, bidang PKN, lelang atau mana, nanti akan ditanyakan, akan dihubungkan ke petugas teknisnya. Jadi otomatis kalau misalnya langsung sekarang tanya tentang lelang atau tentang piutang negara gimana, otomatis petugas APT tidak bisa menjawab secara langsung, akan dihubungkan ke petugas teknisnya. Jadi kalau misalnya tadi kalau ditanyakan ada SOP waktunya, kami belum bisa memastikan itu karena harus terhubung dengan petugas teknisnya begitu. Nah, untuk Yakti ini kebetulan kami tambahkan ada layanan khusus yaitu Zoom meeting terjadwal. Jadi kami standby dengan Zoom meeting kami, tapi kami batasi ya, enggak setiap hari, kebetulan hari Selasa dan Kamis setiap jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi kami standby dengan Zoom meeting siapapun. Nah, kami sudah share apa namanya linknya apa namanya kodenya sama passwordnya ke stakeholder kami. Jadi yang mau konsultasi misalnya nggak pengen lewat WA, pengen langsung ketemu tatap muka lewat Zoom meeting, langsung bisa. Tinggal masuk saja di link itu. Mungkin izin Pak bertanya. Siap. Yang terkait Zoom meeting tadi kan sudah terjadwal ya Selasa dan Kamis. Nah itu kan berarti nanti setiap satker boleh masuk jam berapapun. Apakah nanti bisa bentrok nih antara satker yang berbeda masuk di jam yang sama? Memungkinkan. Oh, silakan. Mungkin. Jadi sangat mungkin nanti kami bikin room ya, mungkin kalau ini ya. Tapi jadi setelah itu nanti karena kan yang ini kan istilahnya petugas APT ya. Jadi kami hanya menerima tamu yang di sini saja. Nanti kalau misalnya tanya tentang apa teknis, kami akan sambungkan ke petugas teknisnya langsung. Itu. Silakan Pak Ardi nih, raise hand. Siap, terima kasih Pak Dikta. Mohon izin Pak Awan menambahkan. Jadi misal Bapak Ibu tadi seperti dijelaskan oleh Pak Awan, layanan konsultasi Yakti, layanan Yakti itu ada informasi, kemudian layanan konsultasi, kemudian masukan. Untuk konsultasi itu sendiri tadi sudah dikembangkan dengan terhubung langsung dengan Zoom meeting. Di layanan konsultasi itu sendiri, itu apabila nanti stakeholder itu mendaftar di layanan konsultasi itu nanti akan diarahkan untuk mengisi form, mau konsultasi terkait apa, nanti harinya hari apa, jam berapa, nanti terdaftar. Selain konsultasi yang sudah disediakan untuk terbuka di hari Selasa dan hari Kamis. Itu yang pertama terkait tambahan tentang layanan konsultasi. Apabila memang perlu konsultasi secara intens. Kemudian untuk layanan informasi itu tadi sendiri,
Informasi ini adalah kami siapkan di Yakti yang berbasis WhatsApp bisnis. Kita sudah menyiapkan template, yaitu terkait dengan informasi layanan utama terkait dengan bidang PKN, yaitu tentang penetapan status, pemanfaatan, pemindahantanganan. Kemudian di bidang lain ada PN, itu tentang keringanan hutang. Di penilaian, proses penilaian itu template terkait dengan SOP layanan itu sudah dijelaskan di WhatsApp berbasis chat itu tadi. Jadi ketika penanya yang tidak menanyakan secara khusus ya, bukan untuk konsultasi ya, itu bisa mengerti lebih cepat menjawabnya. Itu Pak. Izin, terima kasih. Kalau misalnya saya telepon operator kan, kalau ingin berbicara dengan operator silakan tekan 0. Di Yakti berarti bisa gitu juga ya, chat langsung dengan operator, enggak dengan robotnya. Izin Pak, bisa Pak, misalnya jadi kalau ngikuti botnya akan dijawab oleh bot, tapi misalnya misalnya ada pertanyaan yang lain, sebenarnya botnya yang ngikut aja, tapi tetap kan kami lihat Pak, jadi kami lihat terus akhirnya kami akan respon langsung sebisa mungkin. Terima kasih Pak. Oh ya, untuk menambahkan sedikit yang tadi untuk layanan Zoom meeting, sejauh ini kami bikin cuma 2 hari, Selasa dan Kamis, dan itu pun cuma jam 9 sampai jam 12. Namun demikian kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Kalau memang itu dibutuhkan, kami bisa bikin untuk tiap hari ya. Jadi nanti kita akan perlu masukkan lagi. Kalau memang banyak dan memang itu sangat dibutuhkan, kami akan bikin tiap hari, mungkin jamnya sampai sore atau gimana. Tapi untuk sejauh ini kami masih batasi cuma 2 hari. Terima kasih Pak Wan dan Pak Hardi. Ya, kalau menurut saya sih yang dibutuhkan aja Pak ya, nggak perlu harus tiap hari karena kan tusi kita juga banyak. Iya, betul. Baik, Pak Wahyu, mungkin saya mau terakhir nih Pak, mau konfirmasi Pak dari LKE kemarin Pak, terkait penyampaian Lakin. boleh. Lakin. Ya, jadi mau konfirmasi Pak. Jadi kemarin itu ketika kita melakukan penilaian, Lakin untuk Kanwil Bali Nusra ini hitungannya laporannya tidak disusun tepat waktu. Apakah itu benar Pak? Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh ND dari pusat untuk penyampaiannya. Kalau boleh tahu itu karena apa Pak? Ada kendala apa gitu sehingga terjadi keterlambatan? Oke, makasih Mas Gita dan Mbak Lutfi. Mungkin ini awal tahun ya, awal tahun benar Pak. Benar. Ya, silakan teman-teman yang nyusun ya, namanya perlu. Ya, izin mungkin perlu konfirmasi saya ke anak-anak ini. Oke, saya jawab dulu ya Mbak Ani ya. Silakan. Mas Santoso, monggo nanti dijawab Mas Santoso, monggo silakan Mas. Silakan. Terima kasih Bapak. Kami dalam hal penyampaian Lakin kemarin itu kita miskomunikasi Pak. Miskomunikasinya gimana? Waktu itu kita pakai email Pak. Oke. Ya, kita email, kemudian ternyata itu harus pakai Nadine biasa gitu Pak. Nadine ya, oke. Ya, akhirnya kita ralat terus pakai Nadine. Kita screenshot dari emailnya itu Pak. Kita sudah screenshot di emailnya itu. Dan kita sudah kirimkan yang by emailnya itu. Jadi mohon maaf karena kita bagian bikin lagi ini baru Pak. Jadi kita jadwalnya belum tahu persis gitu Pak. Oke, jadi memang karena adanya perubahan aja ya Pak ya. Miskomunikasi istilahnya. Iya, soalnya kalau melihat KPKNL di bawahnya sih rata-rata dia tepat waktu menyampaikan ke Kanwilnya, mungkin kompilasi dari Kanwilnya aja. Nah ternyata karena hal itu gitu terjadi keterlambatannya. Oke, terima kasih Pak atas konfirmasi dan klarifikasinya. Mungkin terakhir sih saya pengen bertanya nih Pak terkait kan kalau di Kanwil ada buku tamu online dan manual nih Pak. Kalau misalkan terkait survei layanannya dilakukan melalui metode atau seperti apa gitu Pak metodenya? Kalau boleh tahu, karena dari tadi sih belum mendengar ya terkait survei layanan kepada stakeholder kita.
Terima kasih. Nanti ada Mbak Hani dan tim lain yang kebetulan ini untuk survei nampaknya ini juga baru sedang berjalan ya. Nampaknya minggu ini nampaknya saya baru tanda tangan surat terkait pengguna jasa ya, terkait hasil layanan kami bagaimana kepada stakeholder. Silakan teman-teman disampaikan. Izin Mbak Lucia, untuk survei yang ditujukan kepada stakeholder terkait layanan yang telah diberikan oleh Kanwil, itu kita lakukan secara online. Jadi ada Bitly yang memang kita sampaikan ke stakeholder eksternal yang menerima layanan, yaitu dalam arti baik itu layanan terkait dengan BUMN, piutang, dan lelang. Sedangkan untuk stakeholder yang berkaitan dengan bidang lelang, itu ditentukan dengan SE tersendiri yang ditetapkan dengan SE Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi itu Mbak. Untuk Bitly-nya mungkin ya Mbak saya. Oke, itu berarti terkait layanan yang ada di Kanwil ya Bu ya, PKN, PN, betul. di luar lelang itu tadi ya. Ya, Nah, itu kan penilaian PKN, PN, seperti itu Mbak Lucia. Oke, itu kan berarti atas layanan yang day-to-day-nya kita lakukan. Nah, tadi kan di sini juga ada inovasi nih Bu. Nah, apakah terkait inovasi yang kita informasikan ke stakeholder itu juga kita mintakan nih surveinya? Jadi kita biar tahu nih apakah apakah inovasi yang kita lakukan itu memang bermanfaat nih bagi stakeholder. Apakah itu dilakukan oleh Kanwil atau belum? Terkait inovasi-inovasi yang dilakukan oleh seperti percepatan SOP layanan ya Mbak. Baik. Iya. Untuk percepatan ataupun ya yang keluar cuman Yakti tadi ya berarti. Iya. Yakti sama memang untuk apa istilahnya untuk percepatannya belum ada public champion-nya ya? Termute Mbak Hani. Termute Mbak Hani. Mbak Hani masih termute. Bentar Pak, saya buka untuk surveinya Pak. Mbak Fit. Bentar Mbak, saya tampilkan untuk Bitly surveinya Mbak. Bentar. Silahkan. Minta next. Oke, ini beberapa pertanyaan yang diajukan terkait dengan survei yang kita lakukan, termasuk di dalamnya seperti ini, kemudian next. Oke, next, diisi dulu aja Mbak. Next. Next dulu. Oke, ya. Di sini bareng dulu. Oke. Nah ini Mbak. Di sini tercapture mulai dari nilai pertama adalah terkait dengan persyaratan administrasinya, kemudian kejelasan administrasi, kejelasan prosedur, kemudian waktu penyelesaian layanan, kemudian biaya layanan, kejelasan layanan, hasil produk layanan. Minta tolong di next saja. Kebetulan untuk survei Mbak, untuk survei ini kita ada panduan dari teman-teman kantor pusat Mbak. Jadi untuk jenis pertanyaan yang akan dilayangkan ke seluruh stakeholder seperti itu. Kemudian ini adalah kemampuan petugas. Oke, berarti ini akan sama semua ya Bu ya untuk seluruh DJKN. Ada panduan. Oke. Ada panduan yang memang disediakan, Mbak. Ya, yang kami tanyakan tadi terkait yang ini Bu, inovasi. Yang layanan, inovasi iya. ya, benar. Jadi survei terkait inovasi layanan apakah dibuat sendiri oleh Kanwil atau belum? Survei terkait layanan belum. Layanan inovasi. Inovasi belum dibuat ya memang Bu ya. Karena kan jujur saya baru 2 bulan, Mbak. Baru 2 bulan. Jadi saya belum membuat untuk survei yang terkait dengan layanannya. Baru konsentrasi di survei pelayanan pelanggan.
Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup, Mas. Baik, Pak Wahyu dan teman-teman di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Saya rasa cukup Pak dari kami Pak, dari paparan, dari apa tadi POT dan dari tanya jawab sudah bisa menggambarkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu di kegiatan field evaluasi pada siang ini. Kami bertiga mohon maaf apabila selama proses interview terutama ya Pak, banyak kalau ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari kami cukup Pak, mungkin dari Pak Wahyu ada penutup sebelum kita akhiri Pak. Ya, terima kasih Mas Dita ya, Mbak Lutfia dan Mbak Pori. Jadi perjalanan kami 2 tahun Mas. 2 tahun. Teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman evaluator ya. Jadi ini adalah luar biasa yang kami bisa rangkul semua anak-anak kami dari semua pegawai, dan tentunya extra effort. Tadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa banyak yang kami rubah sebenarnya, banyak perbaikan. Ketika kemudian saya melihat ketika datang di tahun kemarin, memang kan datang hanya kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian melihat dan kemudian ternyata belum, dan saya yakin ngobrol dengan teman-teman semuanya, pimpinan dengan semua pegawai, ayo kita tuntaskan di tahun 2022. Beberapa checklist indikator yang menjadi perhatian, ayo kita sama-sama tuntaskan. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau melihat dari apa yang ada, ya, bahwa pelayanan itu ada 2 ya. Pertama, cara fisik, memastikan seluruh sarana prasarana fisik itu terpenuhi. Dan yang tidak kalah penting adalah yang kedua adalah terkait dengan kapasitas pemberi layanan. Untuk tahun ini ya, kita ada 2 kali memberikan pembekalan. Pertama adalah kita benchmark dengan BRI. Jadi kita mendatangkan narasumber dari BRI, kebetulan di sebelah ya. Seperti apa sih pelayanan di front office? Kemudian bagaimana sih menangani handling komplain ya, penanganan untuk customer. Itu yang pertama. Itu seluruh pegawai kita ikut. Yang kedua, kemarin ada juga untuk pelatihan khusus untuk supervisor di APT. Kebetulan ini staf kami, Mas Iman, dan kemudian ada 2 masing-masing satker, ada dua porsi ya, para seksi dan staf yang selama ini akan ditempatkan di front office. Setelah diklat selesai, langsung kami bawa ke ruang Kamis Dharma itulah untuk sharing session. Dan mudah-mudahan dari pembekalan itu pelayanan kami khususnya untuk yang front office ya, karena berhadapan langsung dengan customer, dan itu adalah citra pertama yang akan ditangkap oleh pengguna jasa sesuai harapan kami semua. Jadi mudah-mudahan itu tambahan dari kami. Tentunya meskipun ini kita membangun menuju WBK untuk unit kami, saya yakin kalau dari profil tadi ada beberapa yang masih perlu kami perbaikan ya. Contohnya tadi dari Pak Lutfi, itu inovasinya sudah dievaluasi belum? Tadi Mbak Ani sudah menyampaikan itu akan kita evaluasi. Jadi agar kita mengetahui efektivitas dari inovasi yang sudah kita laksanakan. Dan juga dari beberapa pertanyaan yang mungkin tadi jawabannya juga mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki. Saya kira itu bagian dari PR saya tentunya, dan kami juga akan mengajak semua, karena kami sampaikan di awal, membangun ZI WBK itu bukan pekerjaan kepala kantor. Membangun ZI WBK itu adalah pekerjaan kami semua. Jadi komitmen itulah yang akan kemarin kami bawa semua untuk memastikan tugas kami yang sudah kita bangun selesai. Dan mungkin bisa sampaikan juga teman-teman evaluator bahwa betapa kalau kita melihat antusiasnya teman-teman juga ikut bergabung ya, meskipun katanya tadi ini agak joke aja, Pak Wahyu
saya mendekati jam 2 kok makin deg-degan. Jadi saya bilang gini, wajar saja, nggak usah khawatir. Kita tuh semua tuh pernah ujian. Ya. Kita udah sekolah ujian, kuliah ujian, asesmen lebih-lebih ya. Sehari penuh itu harus ditanya jawab. Saya kira saya yakin teman-teman komitmen kami semua udah all out untuk memastikan ini berjalan sesuai harapan kami. Saya kira itu. Terima kasih Mas Duta ya, Mbak Luvia, Mbak Tori, ini luar biasa dan kami semuanya happy. Ya. Terima kasih. Saya kira itu kata closing statement dari saya. Waktu kami ke Mas Duta. Silakan. Terima kasih Pak. Memang setahun 2 tahun kebelakangan ini kan kalau kata pimpinan kami percepatan akselerasi. Namun setelah mendapatkan bukan berarti berhenti Pak, tapi perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan untuk sampai ke level berikutnya. Baik, karena sudah jam 3:02, saya sudah mengambil waktunya 2 menit nih Pak. Terima kasih atas segala atensinya dan dalam kegiatan field evaluasi siang ini. Akhir kata saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kegiatan. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semua Bapak Ibu di Kanwil di JKN Bali Musra. Terima kasih Mbak. Silakan ya mau ke Bali ya. Siap. Ya, Pak. Kami Terima tunggu kasih. Mbak, Ibu, Bapak, kami tunggu. G20 ini Pak, ikut terlibat Pak. Ya, yang jelas pasti kontribusi ya, karena kalau nggak kontribusi tenaga ya mana yang enggak kendaraan sudah diinventarisir untuk membackup puncak nanti ya. Sudah. Kami Kemenkeu 1 sudah mulai nampak di kami. Kami solid kok, sering ketemu dengan teman-teman unit lain. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Ya. Terima kasih. Jangan lupa isi presensi Bapak Ibu. Oke, makasih. Terima kasih. Mohon izin kami end meeting. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih.